Kalau dia kurang, dia nyatakan 10 itu bisa di apa istilahnya di stop. Ya. Bila perlu ditutup pabriknya. Ya, diperkarakan jangan masyarakatnya dibiarkan memilih. Ya, ini kan sepertinya masyarakat yang tidak paham, dia beli besi 10, ternyata yang dia dapatkan 8. Artinya apa? Secara struktur itu juga bermasalah, sangat besar. Memang sepertinya murah gitu, tetapi fatal akibatnya. Karena misalnya kita hitung jumlah besinya misalnya 4 diameter 10. Ketika dia pasang 4 jadi diameter 8. Memang pesannya 10. Ya, tapi karena harganya lebih murah segala macam, dipasang besi seperti 8. Dan itu secara kekuatan itu tidak memenuhi sesuai yang kita hitung. Nah, ini fatal akibatnya. Jadi mungkin saran saya, mungkin bagian yang mengurusi masalah izin masuk produksi atau pasar itu, kalau ada di Sumbar ini yang tidak sesuai standar, misalnya disebut 10 itu stop. Tidak dibolehkan beredar di Sumatera Barat. Termasuk bata juga. Jadi Pak Rida mengatakan bata itu minimal 30 kg per cm persegi. Itu seperti standar yang di BIM. Kalau pemerintah tegas, itu produksi bata yang kekuatannya kurang dari 30 ditutup. Ya, tegas, nggak boleh dipasarkan. Karena ini proteksi terhadap masyarakat umum. Begitu juga untuk material-material lain. Saya kira kalau itu dilakukan, ya insya Allah lah tidak ada kualitas yang di bawah standar ada beredar di wilayah kita. Rumah pun jadi aman gempa jadinya. Ya sudah otomatis itu. Itu salah satu proteksi yang bisa dilakukan oleh otoritas kita. Dalam hal ini pemerintah. Jaga kualitas material yang beredar di Sumbar. Itu mungkin berapa persen itu bisa mengurangi risiko terhadap keruntuhan akibat gempa. Oke, untuk ukuran fondasi saya kira Pak Rida tadi lebih pas ini bisa menjawab. Ya, makasih. Mungkin Bu Ida ya, kalau lantai 1 memang kita sarankan supaya pakai plat penerus lebih bagus. Ya, cuma lebarnya kalau kita tanpa memperhitungkan gempa cukup mungkin 60-80 cm. Cuma kita juga harus hati-hati. Kita tidak mau bangunan itu kan turun. Kalau di geotechnical engineering itu keruntuhan turun 2 cm aja 20 mili itu dia udah dianggap runtuh. Dianggap gagal itu. Karena itu kita menghindari lewat dari 20 mili. Ya, sehingga kita memang menyarankan agak disafetikan, dilebarkan gitu Pak. Sama dengan di BIN juga itu pondasi juga plat menurus itu. Plat menurus dan mereka aman-aman saja. Cuma tentu di atas tanah yang keras. Di daerah Taplo relatif di situ pasir, tapi untuk bangunan rumah itu masih bagus, masih dianggap tidak bermasalah. Kalau rumah pemukiman ya Pak? Pemukiman tidak bermasalah. Cuma kalau bangunan tinggi kita juga harus hati-hati karena bangunan bertingkat bebannya sangat besar Pak. Dia butuh mungkin 12 ton per meter lari itu kalau dia plat lurus, atau kalau pakai piling itu dia butuh mungkin satu pur itu bisa butuh 30 sampai 40 ton. Jadi kita juga hati-hati dengan kedalaman sampai daerah yang stabil, tidak terjadi penurunan likuifaksi gitu Pak. Nah, daerah stabil, daerah tanah stabil itu di daerah mana saja itu Pak? Udah pakai di Taplo itu sendiri itu daerah tanah stabilnya itu dalam banget atau malah dangkal? Jadi gini Pak, kalau tanah itu banyak sekali hal-hal uncertainty, tidak pasti. Betul. Ya, nggak bisa Pak, karena tetap harus dilakukan soil investigasi untuk meyakinkan kita, karena yang kita bangun aset kita jumlah nilainya jutaan Pak. Sehingga kita harus yakin betul kalau dia udah bertingkat itu kan sangat sayang sekali kalau terjadi miring bangunannya, itu nggak bisa dipakai lagi nanti kan. Karena itu lebih tepatnya memang kalau udah mahal sekali bangunan berat, memang kita harus lakukan soal investigasi, penyelidikan tanah ya, bahasa kita penyelidikan tanah. Itu memang pada umumnya di Padang memang bisa kita bantu gitu dari UPTD Balai Pengujian gitu, dari kantor kita dari PU ya Pak ya. PU. Ya berarti kalau misalnya ada masyarakat kita yang membutuhkan untuk diuji tanahnya itu bisa ya Pak ya? Bisa Pak, bisa Pak. Material juga bisa. Bisa untuk advice material yang digunakan bisa. Kita bisa semuanya. Material konstruksi bisa kita semuanya. Pokoknya masalah konstruksi ya Pak ya. Bisa. Oke baik. Kita terima kembali. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat malam, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Wahid. Pak Wahid. Apa kabar Pak Wahid? Alhamdulillah sehat. Lagi di mana Pak Wahid? Bung Yudi nih. Iya betul. Lagi di tepatnya saya di air mancur nih, air terjun. Lembah Anai? Lembah Anai. Air mancur apa air terjun? Air terjun. Orang-orang dulu kan bilang air mancur. Orang dulu itu bodoh. Air mancur itu dari bawah ke atas. Iya. Nah, sekarang kan air terjun. Betul. Oke, silakan. Ada Pak Rida sama Pak Febrin nih, Pak Wahid. Oke, selamat malam Pak Rizal, Pak Febrin. Malam Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mempertanyakan juga ini sedikit Pak ya. Masalah kualitas, kuantitas. Sepertinya batu bata yang dibicarakan Bapak tadi, saya juga dalam tahap pembangunan juga sekarang di rumah yang diberikan. Itu harga bata sekarang kan sudah mulai naik pula harganya. Biasanya dulu sebelum gempa itu harga 500, kualitasnya oke. Nah sekarang harga bata 700 dipegang aja sudah patah. Nah bagaimana cara untuk tindakan selanjutnya? Dan juga apa yang dikatakan oleh Ibu tadi ya, yang di Ibu Ida tadi ya, yang masalah besi tadi buatan Jawa dengan Medan itu ada perbedaannya. Nah di mana letaknya standar nasional itu? Standar SNI itu ya, standar nasional Indonesia itu. Nah, masalah bata ini itu yang saya pertanyakan Pak ya. Bagaimana cara untuk menindaklanjutinya? Jangan Bapak Febrin dan Bapak apa tadi bilang itulah kelemahan pemerintah. Jangan kita itu selalu mendiskriminasikan pemerintah. Sebenarnya kitalah yang harus bertanggung jawab semua. Dan kita harus apa yang dikeluhkan masyarakat itu dapat tanggap hendaknya. Jangan setelah ada kejadian-kejadian, ada peristiwa-peristiwa baru kita langsung turun tangan. Nah sebelum peristiwa itu terjadi, kita pemerintah harus kreatif hendaknya Pak ya. Saya bukan mendiskriminasikan, memang kenyataannya demikian. Jadi itulah yang saya apakan Pak ya. Minta tolonglah jangan masyarakat yang lemah juga bakal kerja yang sengkara. Contohnya aja sekarang Pak ya, kadang-kadang di atas lebar tumbuh apa, lebar ibu apa lagi awak yang di bawah. Nah baca-baca iya aja orang badara itu. Nah jadi itu aja Pak ya. Baik, tolonglah diapakan masalah SNI tadi itulah standar nasional Indonesia itu. Kalau masalah batas standar nasional Lubu Aluang itu tolong diperhatikan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rida dan Pak Febrin. Kualitas batu bata ini. Oke, baik. Jadi sebenarnya memang pemerintah ya itu punya standar yang disebut dengan standar nasional Indonesia. Nah, untuk baja itu biasanya produk-produk yang besar itu memang ditempelkan di apanya itu, di bajanya itu ada SNI. Ya, kalau sudah ada standar itu berarti dia sudah memenuhi standar ukuran, standar kekuatan, itu sudah oke. Nah, tetapi kalau itu tidak ada, itu cenderung diragukan ininya, kualitasnya termasuk ukurannya. Maka muncul ada istilah besi banci, besi Medan atau segala macam, karena memang beliau tidak produk ini tidak mengikuti uji SNI yang ada, sehingga dia tidak berhak menerima itu. Ya persoalannya memang kenapa bisa beredar. Nah itu yang mungkin perlu kita perhatikan, kita sama-sama coba ini jaga sebenarnya. Nah kemudian juga termasuk bata tadi, ya bata juga standarnya seperti kata Pak Rida tadi memang ya 30 kg per sentimeter persegi itu ya harus terpenuhi. Nah memang ada semacam permintaan dan supply ya di masyarakat karena daya beli kita rendah, terutama kelas-kelas yang income-nya rendah itu dia cenderung membeli yang murah. Tetapi ya mereka harus membayar mahal dengan kualitas. Ya terjadi gempa, itu bangunnya roboh itu nyawa taruhannya. Nah, jadi memang tidak semua yang murah itu untuk membantu masyarakat sebenarnya. Jadi justru kita ada hal-hal yang penting itu harus kita jaga. Nah, siapa yang harus menjaga? Kalau kita biarkan